Kalau kekeringan kan masih bisa hidup nantinya kan. Kalau kebakaran kan harus replanting nanti, susah lagi itu. Ada El Nino atau tidak, kekeringan itu tetap ada. Ini yang harus dipahami. Cuman nanti durasinya dan intensitasnya panjang atau pendek. Beberapa penelitian itu mengatakan 1 sampai 2 tahun, ya. Jadi sekitar 12 sampai 24 bulan. Berarti produksi di 12 bulan ke depan itu yang tadinya harusnya bisa kita panen, kita nggak panen. Ada sekitar 20 provinsi lah yang saya analisis. Itu kisaran penurunan produksi kita itu karena peristiwa kekeringan ini itu sekitar 9 sampai 11% secara nasional. Segenap tim Sawit IDN ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak bisa lekas pulih dan bangkit dari situasi ini. Halo semuanya, balik lagi di Sawit Talk. Hari ini kita bakal bahas tentang El Nino. El Nino datang lagi, bagaimana pekebun harus bersiap. Bareng Pak Idung Risdianto, selaku dosen Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor. Selamat datang Bapak. Ya, selamat Gimana pagi. Kabarnya? Sehat. Sehat, Ya. baik. Bapak-bapak ini kan dari dosen ya Pak, dosen Geofisika dan Meteorologi. Betul. Pasti udah nggak asing sama yang namanya El Nino, permusiman di Indonesia gitu kan. Sekarang ini Indonesia lagi masuk ke musim kemarau ya Pak? Ya, betul. Betul lah. Kemarau. Oke, apalagi kemarin kayaknya baru-baru ini juga Kalimantan lagi kebakaran. Ya, betul. Nah, pengen tahu nih Pak, apakah ada hubungannya antara si kemarau dengan El Nino atau gimana menurut Bapak? Saya mulainya enaknya menjelaskannya itu dari pembagian musim dulu di Indonesia. Nah, itu nanti supaya dampak El Nino seperti apa gitu kan kita bisa ketahuan gitu ya. Jadi secara umum supaya lebih mudah dipahami, Indonesia itu sebenarnya dibagi beberapa wilayah musim gitu ya. Nah, pada umumnya kita itu ada yang dipengaruhi oleh musim monsunal ya. Kemudian ada yang namanya ekuatorial, sama satu lagi yang sifatnya lokal. Nah, monsunal ini umumnya misalkan di Jawa, Nusa Tenggara, nah itu banyak yang monsunal yang sehingga orang sering dulu menyebutnya ada musim timur, musim barat. Oke. Nah, musim timur itu datangnya kemarau ya, dari monsun timur, sama musim barat itu sebenarnya monsun Asia, tapi paling mudah sejak nenek moyang kita itu selalu ngomong musim timur sama musim barat. Nah, itu dari sifat monsun. Nah, itu biasanya kalau di kita itu karena kita sekarang di Jakarta, itu orang akan menyebutnya gini. Musim kemarau itu nanti di bulan April sampai September. Nah, April itu peralihan dari musim hujan masuk kemarau ya. Jadi April, Mei, Juni itu peralihannya, kemudian Juli, Agustus, September itu kemaraunya, terus nanti peralihan lagi ke musim hujan. Dari Oktober sampai Maret. Nah, itu kalau untuk monsunal. Sehingga nanti dalam 1 tahun ada 1 puncak hujan. Nah, normalnya begitulah. Itu untuk sebagian wilayah Jawa ya, wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Bali dan seterusnya. Nah, nanti ada juga yang ekuatorial seperti Kalimantan sama di Sumatera, itu sifatnya ekuatorial, artinya dia dipengaruhi jadi mudahnya itu dia mengikuti pola pergerakan matahari. Karena di Indonesia ini kan kalau di istilah meteorologi kita dilewati yang disebut dengan sabuk konveksi. Istilahnya apa ya? Saya lupa itu. ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu, tapi paling gampang itu sabuk yang menunjukkan ada penguapan ada konveksi itu. Jadi konveksi itu uap air lah, penguapan uap air ya. Nah, itu nanti akan menjadi awan-awan hujan. Nah, sehingga di Sumatera sama di Kalimantan ya, itu umumnya walaupun nggak semuanya itu ada 2 puncak hujan di bulan Februari sama nanti di bulan November Desember. Nah, terus ada beberapa tempat yang sifatnya lokal musim. Lokal ini lebih banyak dipengaruhi oleh topografi ya. Makanya kebetulan rumah saya di Bogor ya. Nah, di Bogor itu lebih banyak faktor dominannya adalah topografinya. Makanya disebut kota hujan segala macamnya kayak gitu-gitu. Nah,
Tiba-tiba datang yang namanya El Nino. Nah, El Nino ini tahu Mbak aslinya bahasa mana ini El Nino ini? Spanyol bukan Nah, ya, Pak? bahasa Spanyol artinya apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, Setahu saya. dan itu kan, ini mohon maaf kalau saya salah ya, kan dinisbatkan ke Yesus sebenarnya. Oke. El Nino ini. Sehingga kenapa dinisbatkan ke Yesus? Karena di Pasifik Barat, ya Pasifik Barat di benua Amerika, itu berkah El Nino. Lebih basah, lebih banyak hujan, terus mereka bisa lebih banyak panen pupuk guano, fosfat segala macam itu. Nah, tapi bagi sebagian di Pasifik Timur seperti kita, itu kita menjadi lebih kering gitu. Nah, El Nino ini kan sebenarnya peristiwa cuaca ya, interaksi antara dinamika di laut sama dinamika di atmosfer. Ini. Nah, pada saat El Nino itu permukaan laut di Indonesia itu lebih dingin daripada normalnya, terutama Indonesia bagian timur. Kita lebih dingin sehingga kita menjadi pusat tekanan tinggi. Kemudian di Pasifik Barat itu menjadi lebih hangat permukaan lautnya. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan yang seharusnya terbentuk awan-awan hujan gitu ya, itu akan bergeser ke sana, ke daerah Peru, Ekuador segala macam itu. Nah, ini kalau di Pasifik. Nah, terus tiba-tiba ada yang namanya ini, bagaimana dengan interaksi yang di Samudra India? Nah, di Samudra India itu ada yang namanya IOD, Indian Ocean Dipole. Atau orang banyak juga yang nyebut DMI, Dipole Index segala macam. Nah, inilah sebenarnya kalau dua faktor ini ya, ini yang kemudian menyebabkan variabilitas iklim di Indonesia. Kita belum ngomong perubahan iklim nih, masih variabilitas. Nah, secara statistik ya ada yang ngomong 4 tahunan, ada yang ngomong 6 tahunan, terus karena perubahan iklim, jadi lebih rapat gitu. Nah, tapi sebenarnya ya namanya iklim cuaca itu ya pasti berubah lah karena dinamis. Kira-kira itulah penjelasan awalnya itu. Penjelasan awalnya aja udah Enggak, supaya mantap ya. Supaya tahu konteksnya dulu, konteks musim di Indonesia itu kan. Benar-benar. Ada yang perlu kita ketahui lebih dalam lagi nggak, Pas? Tentang apalagi terlebih tentang El Nino dan si IOD ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut gitu. Ya. Jadi gini, di Indonesia itu musim itu ya, variabilitas musim, kita nyebutnya variabilitas musim itu ya. Jadi tidak hanya dua faktor ini yang menyebabkan ya. Nanti ya tadi kan saya nyebut ada faktor monsun ya, terus konvektif ya, yang atau ekuatorial orang nyebutnya. Kemudian ada lagi kita kemudian dipengaruhi oleh fenomena El Nino, terus ada fenomena IOD, belum ada lagi fenomena lokal. Jadi memang dampaknya itu tidak bisa digeneralisir seluruh Indonesia. Nah, jadi seperti sekarang nih, hari-hari gini kan memang kita udah masuk kemarau di sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan ya, sama di sedikit Papua kita udah masuk di kemarau ya. Dan kemudian tapi di Sumatera ya, terutama Sumatera bagian barat, Sumatera bagian utara itu masih banyak hujan sekarang. Nah, jadi kalau kita ngomong El Nino karena sering maksud saya gini. Orang langsung berasosiasi seluruh Indonesia kekeringan gara-gara El Nino itu. Kan gitu kan? Ya. Nah, padahal enggak, tidak semua daerah akan mengalami hal yang sama gitu. Berarti ini El Nino nih kenanya tuh per wilayah gitu ya Pak. Tapi apakah mungkin misalnya kayak Sumatera sekarang belum masih hujan, tapi pasti nanti akan kekeringan karena El Nino gitu, ada kemungkinan kayak gitu. Yang bahaya itu bukan bahaya masa gini, saya nggak ngomong bahaya deh. Pada saat El Nino itu sekarang kita kalau dari data yang saya punya itu di indeksnya sekarang kan mau masuk bulan September ya. September itu indeksnya itu mendekati 3 ya, hampir 3 malahan. Nah, itu sudah menunjukkan El Nino yang super kuat. Ya, jadi sangat kuat lah. Kalau kemarin di media ada istilah Godzilla, itu sebenarnya mengatakan very strong El Nino sebenarnya. Ya, very strong El Nino. Nah, nanti El Nino ini menguat, kemudian nanti di Samudra India IOD-nya menjadi positif, menguat juga.
Nah, berarti yang bisa menimbulkan kekeringan ada dua faktor yang memperpanjang kemarau. Ada El Nino, ada IOD. Nah, ini teman-teman yang di Sumatera ini tren IOD itu kalau saya lihat dari data itu trennya itu sekarang di September nanti itu sudah masuk ke IOD positif. Bulan September. Nanti bulan Oktober itu lebih naik lagi. Artinya Sumatera pun juga akan mengalami kekeringan. Walaupun faktor El Nino-nya tidak dominan. Justru yang dominan adalah faktor IOD-nya. Itu. Tadi Bapak ngomong-ngomong tentang El Nino Godzilla ya Pak. Itu saya juga sempat lihat itu. Menurut Bapak itu hiperbola atau emang kita perlu waspada di tahap itu gitu? Ya, kalau di awal saya memang nggak sepakat ya dengan istilah Godzilla karena itu dari istilah ilmiah nggak ada ya. Kita lebih baik gunakan istilah-istilah ilmiah saja lah supaya masyarakat kita juga nggak, ya saya nggak tahu mungkin maksudnya gini ya, mungkin dengan menebarkan ketakutan orang menjadi lebih waspada gitu. Tapi masyarakat mau dibuat ketakutan terus kan? Justru yang harus kita berikan itu ini El Nino akan menjadi sangat kuat gitu ya. Nah, ayo apa yang harus kita kerjakan? Kadang kalau orang sudah takut duluan kan nggak mau ngerjakan apa-apa. Jadi susah malah. Iya, susah mikir, cari jalan keluar. Karena namanya orang ketakutan gimana coba? Akhirnya pasrah kan? Iya. Nyerah aja akhirnya. Sudahlah, kena aja kita udah itu. Makanya sebaiknya kan ayo kita didik masyarakat, bukan kita didik lah, kita temani masyarakat ini untuk bisa berpikir lebih rasional ya. Jadi ya mungkin bagi media, saya nggak tahu, mungkin mbaknya kan orang media nih, lebih suka istilah Godzilla segala macam kan di ini. Dianalogikan gitu sebagai Godzilla. Ya, tapi saya boleh kan nggak sepakat. Boleh Pak. Ini ruang bebas untuk berpendapat. Iya. Oke. Pak, berarti kalau misalnya El Nino dan IOD sendiri itu kan sebenarnya bisa diprediksi dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ada gimana penjelasan singkatnya gitu nggak sih Pak untuk? Jadi cara prediksinya itu ada dua macam ya. Ada prediksi secara statistik sama prediksi secara mekanistik. Jadi kalau statistik itu kita berdasarkan historical data, ya, historical data kejadian El Nino, IOD segala macam di tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus ada lagi secara prediksi secara mekanistik. Jadi mekanistik itu proses based. Jadi betul-betul sekarang kan banyak teknologi ya, mulai dari teknologi terutama teknologi monitoring permukaan laut, suhunya segala macam itu kan sudah banyak teknologi itu dan ini kemudian diproses. Pemodelan fisika gitu ya, pemodelan proses base-nya ini sehingga kita bisa melakukan prediksi ke depan. Tapi tentunya masing-masing prediksi ini punya nilai probabilitas tertentu gitu. Nah, kalau contohnya seperti sekarang nih, El Nino segala macam probabilitasnya itu hampir dari semua lembaga di dunia yang concernnya seperti dari Jamstek, terus dari BUM termasuk teman-teman di BMKG. Itu kita sebenarnya sudah El Nino-nya udah probabilitasnya udah di atas 90%. Jadi memang ya sudah terjadi. Kalau nggak salah sekarang itu indeksnya antara 2,5 sampai 3 lah. Artinya apa tuh? Variasinya. Artinya gini, kalau sudah di atas 2,5 itu sudah El Nino sangat kuat. Sebelumnya Indonesia pernah juga sekuat setahu saya 2015 ya. Dari data saya pernah 2015 97 kita pernah. 2023 itu masih dari kuat ke sangat kuat. Nah, kalau di 2097, 2015 itu udah masuk di sangat kuat. Nah, kita harus pede lah, kita bisa melampaui itu kok. Kita punya pengalaman lah. Bener, punya pengalaman kebakaran tahun 97, pengalaman kebakaran 2015 ya. Nah, harusnya bisa kita antisipasi harusnya. Ya, tapi berhubung sudah kena Godzilla duluan jadi susah antisipasinya gitu kan, jiper duluan kita itu kan. Itu kan kalau yang para ahli lihat gitu. Tapi kalau yang pekebun bisa lihat tanda-tanda bakal datang tuh apa? Ini empiris di kebun gitu ya. Sebenarnya kalau empiris di kebun itu paling sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Karena tidak semua kebun mempunyai fasilitas pemantauan yang sama gitu ya. Sebenarnya tanda-tanda El Nino itu kalau dari kebun ya susah dilihat. Kan di laut kan ininya.
laut sama kan dia harus membaca data ya, rilis data. Tapi sebenarnya paling mudah bagi teman-teman di kebun itu adalah yang kita pantau adalah tanda kekeringan. Curah hujan? Curah hujan, kekeringan. Jadi gini, ada El Nino atau tidak, kekeringan itu tetap ada. Ini yang harus dipahami. Cuman nanti durasinya dan intensitasnya panjang atau pendek. Nah, kalau kita bisa mengantisipasi kekeringan, mau ada IUD, ada El Nino ya dengan kalau di kebun misalkan dengan standar operasional yang benar ya, kemudian dengan infrastruktur yang benar. Nah, ini mau ada El Nino maupun IUD segala macam aman-aman aja sebenarnya. Karena kita itu dikasih kelimpahan ya, itu curah hujan yang tinggi di Indonesia. Seperti di Sumatera itu kan bisa 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Nah, selama ini nggak pernah dipikirkan berapa yang bisa kita konserv. Jadi kita amankan, kita lindungi dari sejumlah itu. Biasanya terbuang aja. Ya, saya mau membandingkan sama Australia, Mbak. Australia itu 600 mili, ya 600 mili per tahun. Indonesia 2.500 sampai 3.000 lah. Terutama Sumatera, Kalimantan. Jauh tuh. Nah, tapi begitu ini kita jadikan pertanian, kita konversi menjadi biomasa, lebih tinggi Australia. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa saya, Indonesia itu sebenarnya pengimpor air. Itu. Ya, walaupun curah hujan kita lebih tinggi. Kenapa kita bilang pengimpor air? Nah, kita kalau impor daging kemana? Ke Australia kan? Impor jeruk ke Australia juga. Nah, untuk menghasilkan daging dan jeruk kan butuh air. Air mereka itu cuma 600 mili loh per tahun. Kita 3.000 mili kita buang-buang gitu. Gimana tuh Pak? Bapak ada cara? Nah, cara paling mudah sebenarnya teman-teman di kebun juga sudah melakukan ya. Yang perlu ditingkatkan itu ya konservasi tanah dan airnya seperti apa gitu. Selama ini kan kalau tadi kan pertanyaan kan tanda-tanda kekeringan itu seperti apa, itu kan sebenarnya kalau di kebun langsung bisa tahu lah ya. Misalkan dari kalau dia ngukur curah hujan 10 hari tidak hujan ya, 10 hari berturut-turut tidak hujan ya. Itu bisa kita katakan oh ini mulai masuk kekeringan itu. Sebenarnya paling gampang gini Mbak, untuk Sumatera sama Kalimantan ya. Rata-rata teman-teman nih kalau yang manual kan pasti mengukur hujan. Mengukur hujan itu biasanya pakai umbrometer manual ya, yang manual. Walaupun ada beberapa kebun yang sudah pakai otomatis gitu. Nah, jadi misalkan hari ini hujan diukur 10 mili. Misalkan, ini contoh biasa aja, contoh sederhana. Hujan 10 mili nih hari ini. Terus 3 hari ke depan nggak hujan. Nah, misalkan besok nggak hujan, besoknya lagi nggak hujan, besok lagi nggak hujan. Nah, rata-rata di Kalimantan sama Sumatera itu kalau dari angka tipikal kehilangan air karena penguapan itu sekitar 5 mili. Nah, berarti yang 10 mili tadi kita simpan dalam 2 hari ke depan pasti hilang. Ya, jadi nggak ada lagi air nih. Nah, itu yang kita sebut dengan neraca air. Nah, sehingga teman-teman di kebun tuh maksud saya jangan hanya mengukur curah hujan sekian. Kalau kita dapat hujan 100 mili dalam 1 hari misalkan ya, walaupun itu berarti bisa dipakai 50 hari misalkan. Nah, tapi yang sering kan hujan ini terbuang karena tanahnya sudah jenuh ya, karena tidak ada tindakan konservasi macam-macam ya. Begitu air hujan ini sampai di permukaan, dia jadi run off, hilang sudah. Jadi nggak bisa disimpan di kebun. Ada respons yang berbeda nggak Pak antara jenis-jenis tanah misalnya mineral, gambut? Gitu. Pasti ada yang beda. Karena gini, ketersediaan air untuk tanaman ya, baik itu tanaman musiman atau sawit itu kan sangat tergantung dengan karakteristik fisik dari tanahnya. Kalau di tanah mineral ya itu bisa dibatasi dengan istilah ada titik layu permanen, ada kapasitas lapang. Jadi maksudnya gini, kapasitas lapang itu adalah kemampuan jumlah air yang kemampuan tanah untuk menyimpan sejumlah air yang bisa disediakan untuk tanaman. Nah, ini sangat tergantung dengan sifat fisik tanah dari teksturnya ya. Terus kemudian ada yang disebut titik layu permanen. Titik layu permanen itu adalah jumlah minimum ya dari
dari air yang tersedia di tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah ini setiap tanah pasti beda-beda, mau baik itu mineral maupun gambut pasti punya nilai yang berbeda, apalagi gambut gitu ya. Nah kalau misalnya El Nino dan Ayodi ini membuat kemarau jadi lebih panjang, kayak tadi Bapak bilang, saya penasaran tentang pengaruhnya ke kelapa sawit dan produksinya, Pak. Ya, jadi kelapa sawit itu kan gini ya, kalau dia mengalami stres air, cekaman air, maka ada beberapa proses fisiologis tanaman yang akan terganggu, gitu ya. Nah, yang paling mudah sebenarnya gini, yang misalkan hari ini kalau dia stres air yang harusnya bakal bunga ya menjadi betina atau jantan, maka yang akan dominan probabilitas jantan akan naik. Nah, sehingga jantannya bunga kan nggak jadi buah nanti. Betul. Nah, kalau ini kekeringan semakin panjang ya, maka tentunya kan yang kita panen itu kan yang betinanya kan, setelah dibuahi tentunya kan. Nah, itu yang kita panen. Jadi saat 1 bulan itu 2 minggu, maksud saya 2 minggu. Jadi per 2 minggu 1 pelepah kan, 1 pelepah. Setiap pelepah itu kan membawa bakal bunga. Nah, bakal bunga itu kalau dia stres, muncullah bunga betina. Nah, stres air maksud saya. Nah, sekarang kalau misalkan tahun ini, hari ini dia stres air, berarti kalau secara beberapa penelitian itu mengatakan 1-2 tahun. Ya, jadi sekitar 12-24 bulan. Berarti produksi di 12 bulan ke depan itu yang tadinya harusnya bisa kita panen, kita nggak panen. Nah, dengan peristiwa kekeringan yang lebih panjang ini, dampaknya nggak saat ini. Ya. Malah nanti. Nanti dampaknya setahun lagi. Ya, setahun atau 2 tahun lagi. Itu kalau kita anggap aja kebunnya bagus-bagus saja itu kan, hanya karena stres air. Nah, kalau terus kebunnya kebakaran gimana? Ya berarti kan harus replanting segala macam kan, itu lebih lama lagi. Sehingga beberapa penelitian itu mengatakan kalau kita mengalami kejadian kering ya, kekeringan yang panjang dengan salah satu penyebabnya adalah El Nino ini ya. Nah, ini kalau yang saya tulis itu sampai ke bulan 40 bulan. Jadi 40 bulan untuk produksinya akan terpengaruh. Padahal kekeringannya tahun sekarang. Iya, dan kekeringannya nggak selama itu gitu, ya. Pak. Jadi kan normalnya kan kalau di Sumatera sama Kalimantan, Kalimantan lah terutama ya. Kalimantan itu kan sebenarnya kita tidak bisa membedakan antara musim kemarau sama musim hujan. Aslinya seperti itu. Ya, karena kalau untuk tanaman perkebunan ya, itu air selalu tersedia walaupun di kemarau. Nah, ada kalanya kemarau pun misalkan hanya terjadi 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan kan kita bulan tahun depan itu kan hanya 1 bulan yang mungkin akan, saya lupa istilah di kebun itu. Track. Ada istilah orang-orang kebun tuh selalu bilang ada track. Track itu produksinya turun gitu. Oh, bulan ini ada track. Nah, itu kan disebabkan oleh tahun sebelumnya. Nah, sekarang misalkan nih, nah ini nanti teman-teman bisa di kebun bisa cek datanya. Kalau selama 3 bulan ini tidak ada hujan, kemudian dari 3 bulan tidak ada hujan, yang anggap aja nanti yang mengalami cekaman air 2 bulan. Nah, bisa prediksi bulan yang sama ya. Misalkan anggap aja lagnya yang paling cepat setahun lah. Bulan yang sama di tahun depan bisa-bisa nggak ada produksi. Nah, sekarang kalau El Nino makin panjang ini kan produksinya turun itu. Saya sudah menghitung itu, Mbak. Untuk secara nasional saya udah hitung itu. Bisa dong Pak, di-spill dikit. Hitungan secara umum ya, general itu secara nasional, karena saya ngitungnya dari yang saya ambil sampel itu hanya semua provinsi di Sumatera, semua provinsi di Kalimantan, sama di Sulawesi. Karena di Sulawesi juga ada kebun sawit kan. Itu ada sekitar 20 provinsi lah yang saya analisis. Itu kisaran penurunan produksi kita itu karena peristiwa kekeringan ini itu sekitar 9-11% secara nasional.
Nah, ini saya nggak tahu nih di teman-teman di sawit IDN ini kan lebih jago kalau ini dikonversi ke rupiah nanti jadi berapa triliun Ya itu mending nanti. gak usah biar gak pada kaget. Kan gak boleh takut-takutin. Ya, tapi gini maksud saya kita harus mengantisipasi ini karena gini, itu kalau dengan asumsi tidak ada tindakan apa-apa. Nah, karena harusnya kalau misalkan kekeringan ini, kalau dugaan saya ini kita akan masuk di fase puncak kekeringan itu ya karena pengaruh El Nino sama IOD ini itu sekitar di bulan Oktober November. Karena maksimum El Nino itu kalau beberapa lembaga mengatakan puncaknya di November. Jadi kekeringan kita ini mungkin akan agak lebih panjang. Nah, tapi ini bukannya tidak bisa kita antisipasi. Jadi cara antisipasinya kalau kita belum ngomong kebakarannya ya, anggap aja ini karena kering aja gitu kan, kering aja, nggak ada kebakaran. Ada fenomena yang di Indonesia ini, fenomena cuaca ini ada yang kita sebut dengan fenomena Madden-Julian Oscillation. Anggap aja gampangnya gini, ada sekantong uap air yang berpotensi hujan yang selalu keliling di daerah ekuatorial ya dari barat menuju ke timur ya. Dan itu durasinya sekitar 30 sampai 60 hari. Dan ini bisa mendatangkan hujan. Nah, makanya kemudian sekarang nih bulan Agustus tiba-tiba ada hujan itu. Iya, di Jakarta hujan selewat. Jakarta hujan. Nah, hujan selewat inilah yang sebenarnya paling enggak kalau saya ke mahasiswa saya selalu bilang istilahnya jadi parasetamolnya lah. Pereda rasa sakitnya itu kan. Jadi pereda rasa sakitnya itu ini tapi lumayan ini hujan ini. Paling tidak kita bisa kita manfaatkan untuk mencegah tadi terjadinya stres air. Nah, tindakan yang harus dilakukan di kebun kita buat konservasi tanah dan air. Saya kira kalau teman-teman kebun sudah terlatih itu sebenarnya. Bikin rora ya, terus cari kanal-kanal saluran-saluran air itu ditahan ya, jadi dikendalikan air tetap di dalam kebun. Yang masalah kan ada hujan air itu terbuang percuma gitu. Itu yang sering jadi problem sebenarnya. Kira-kira kenapa ya Pak? Maksudnya kalau di kebun tuh kurang diimplementasikan itu? Sebenarnya bukan kurang diimplementasikan ya, saya nggak tahu nih kalau yang sering saya perhatikan di lapangan karena teman-teman di kebun itu kan kerja berdasarkan SOP. Nah nanti tolong kalau saya salah dikoreksi ya. Biasanya kalau tidak ada di dalam SOP itu tidak dikerjakan. Nah, tapi kalau kita mau improve sebenarnya ya, kita bisa melakukan konservasi tanah dan air itu dengan berbagai cara sebenarnya. Tidak hanya bikin tadi yang saya sebut dengan salah satu aja. Sebenarnya intinya di water management, baik di tanah mineral maupun di tanah gambut. Itu. Nah sekarang mulailah kita harus cek lagi lah infrastruktur water management kita seperti apa. Nah, yang mendesak sekarang sebenarnya adalah patroli kebakaran. Iya. Nah, ini yang mendesak yang harus dilakukan kalau kekeringan kan masih bisa hidup nantinya kan. Kalau kebakaran kan harus replanting nanti, susah lagi itu. Nah, yang mendesak harus dilakukan oleh teman-teman di kebun itu, ayo kita mulai rutin patroli kebakaran ini. Titik-titik potensi muncul api. Bukan, jangan nunggu hotspot. Oke. Kan kita biasanya gini nih, selalu pingin dapat laporan entah itu dari pemerintah lah, baik dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup atau BMKG segala macam. Ya, itu yang selalu kita lihat kan, peta sebaran hotspot. Nah, kalau sudah hotspot itu berarti sudah terbakar. Gitu. Nah, maksud saya sebelum muncul hotspot itu mulai sering patroli. Ya, patroli kebakaran karena gini, secara teoretik dengan kondisi iklim di Indonesia ya, terutama di Sumatera sama Kalimantan, kebakaran secara alami itu kemungkinannya sangat kecil terjadi. Kan Pak ada teori gesekan kayu, terus teori karena kena sinar matahari panas segala macam itu terus kebakar gitu. Itu kecil sekali kemungkinan. Ya, yang sering terjadi itu karena ada antropogenik. Jadi peran manusia di situ. Ya.
Sebagai contoh ini ya, kita buang botol kaca aja atau botol aqua di tengah kebun. Botol yang bening, terutama yang kaca itu kan bulat ini. Begitu dia kena cahaya kan jadi apa dulu? Apa kita pakai loop itu loh, pakai loop yang ini kan? Itu bisa membuat kebakaran kan. Jadi artinya kalau kita lagi patroli nemu botol-botol kaca kayak gitu, itu harus kita ambil. Termasuk botol-botol aqua yang berserakan karena dia bentuknya botol minuman mineral itulah ya. Kan bening itu. Walaupun dia bukan kaca, tapi dia bisa mengkonvergensi cahaya matahari, radiasi matahari. Nah, itu bisa terbakar. Kalau secara alami di Indonesia agak sulit terjadi kebakaran itu. Nah, sehingga teman-teman di kebun harus lebih banyak patroli lah. Patroli kebakaran. Sekalian operasi semut ya, Pak. Betul, operasi semut membersihkan sampah terutama botol-botol yang bening-bening itu bahaya itu ini. Oke, wah menarik ya. Ini kalau boleh diringkas nih ya Pak obrolan panjang kita. Coba boleh tolong kasih 3 hal yang harus dilakukan pekebun supaya mungkin buat sebelum El Nino dan Ayodi ini kena Indonesia atau gimana ya? Ini saya koreksi sebentar, bukan sebelum, kita sudah masuk fase itu. Buat nanti nextnya Pak. Jadi gini, yang pertama ya infrastruktur water management dan konservasi tanah dan air. Nah ini teman-teman kebun ya harus memperhatikan itulah, ya itu diperbaiki benar. Terus kemudian yang kedua itu setelah peristiwa ini ya, sekarang ada El Nino ini harus disiapkan langkah-langkah recovery. Nah ini yang sering ketinggalan. Ya, recovery itu artinya gini, kita mulai dari mana sih itu recovery itu? Yang recovery pertama itu, yang harus dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan air. Jadi setelah kekeringan, jadi jangan langsung pupuk. Biasanya yang sering terjadi kan untuk pupuk dulu, air dulu ini, air terus kanopinya harus dibereskan, kanopi kebunnya ya. Kemudian pokoknya memperbaiki perakaran. Jadi secara fisiologis kita perbaiki dulu. Dan yang terakhir mulai sering-sering patroli kebakaran. Karena nanti khawatirnya ini sudah mulai banyak kebakaran. Nah kebun-kebun sawit itu sangat rentan kebakaran. Kalau sudah kebakaran urusannya panjang urusannya. Oke, segitu dulu obrolan kita sama Pak Idung. Terima kasih Pak Idung. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang dengerin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.